Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fandasis. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Nomor pokok mahasiswa saya 207 0645 16063. Saya di sini akan membuat video blog. Nah, video blognya itu terkait dengan operasi pada string dan fungsi-fungsi pada string. Nah ini yang akan saya jelaskan nanti, yaitu menampilkan data string, terus menampilkan karakter berdasarkan indeks suatu string. Terus tadi kan indeks karakter dari indeksnya kan saya tampilkan. Nah, itu nanti akan saya coba ubah. Terus di sini juga mengubah string atau menambahkan string gitu. Terus di sini fungsi-fungsi stringnya itu adalah ini: str copy yaitu fungsi untuk memindahkan data string, terus strcat yaitu fungsi untuk menggabungkan string, strlen yaitu fungsi untuk menampilkan panjang string, strref yaitu fungsi untuk membalikkan letak pada urutan string, strlwr yaitu fungsi yang digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital menjadi huruf kecil. Dari strlwr ini nanti huruf kapital itu akan menjadi huruf kecil. Nah, di upper ini, strupper ini, nanti huruf kecilnya akan menjadi huruf kapital. Saya masuk ke dev C++. Di sini saya Nah, di sini saya menggunakan iostream dan string karena ini adalah operasi string, yaitu saya menggunakan string berarti. Sini saya masukin jin.get, yang bikin background null. Misal di sini saya punya string kata pertama. Nanti saya akan buat beberapa kata kan, jadi saya bikin ini kata gitu, kata pertama. Misal string katanya itu upper ya, upper. Saya tampilin outputnya dari kata, saya inline, maka akan tampil hasilnya itu upper. Di sini upper berarti. Nah, di sini tadi kan itu menampilkan data string, menampilkan data string. Terus tadi saya juga nih menampilkan karakter berdasarkan indeks. Menampilkan karakter berdasarkan indeks. Misal di sini kan stringnya itu kan upper kan. Coba saya tampilkan indeksnya. Indeks kata ke 0 yaitu di sini saya ngambil data dari string yaitu kata. Terus tadi kan saya mengambil indeks ke 0 kan. Jadi di sini 0 karena saya mengambil indeks ke 0. Terus saya inline, maka hasilnya indeks kata ke 0 yaitu U. Kenapa U? Indeks itu dimulai dari 0. Jadi di awal kata itu adalah 0. Jadi U adalah indeks ke 0, P indeks pertama, P yang kedua ini indeks kedua, E ini adalah indeks ketiga, R adalah indeks keempat. Upper terdiri dari 5 kata dan indeksnya berarti terdiri dari 0 sampai 4. Misal saya di sini bikin indeksnya itu sampai 5 coba. Jadi 0 1 2 3 4 5. Saya bikin sampai 5. Saya bikin 5. Ini 5. Nanti 5 itu muncul apa? Pasti nggak muncul. Nah, 5 nggak muncul kenapa? Kan upper kan terdiri dari 5 kata.
5 karakter kan. Jadi itu indeksnya adalah 0 sampai 4. Kenapa 5 nggak muncul? Ya karena upper itu terdiri dari 5 kata dan indeksnya itu dari 4 gitu. Jadi 5 nggak muncul datanya. Terus itu tadi adalah menampilkan karakter berdasarkan indeks. Terus saya bikin lagi di sini mengubah karakter dari suatu indeks. Mengubah karakter dari suatu indeks. Misal indeks, saya mengambil data dari string yaitu kata yang tadi kan upper kan, indeksnya ke upper. Misal saya ambil indeks ke 0, itu saya ubah menjadi upper, menjadi O aja ya. Jadi cout saya tampilkan ini kenapa di sini error. Berarti kalau karakter atau huruf itu pakai ini tanda petiknya 1. Ini astaga. Nah, menjadi upper. Tadi indeks ke 0 kan tadi saya ubah 0 O kan. Indeks ke 0 nya tadi kan U. Jadi saya ubah ke O menjadi upper itu. Misal saya di sini bikin lagi. Misal saya di sini indeks kata pertama itu saya ubah menjadi V gitu. Jadi hasilnya adalah upper. Tadi kan saya hanya mengubah indeks kata pertama kan. Kenapa kok di sini indeks kata ke 0-nya ikut juga berubah gitu. Jadi saya nonaktifkan aja itu biar nggak ikut berubah, biar nggak ngikut. Maka di sini adalah upper angka hasilnya. Ya, itu adalah ubah karakter dari suatu indeks. Di sini saya nonaktifkan aja, nanti bakal ngikut ke bawah kalau nggak dinonaktifkan. Di sini saya nonaktifkan aja ya, string. Sajinya itu mengubah atau menambah string, atau bahasa lainnya itu concatenation. Misal tadi kan saya udah punya string gitu kan, upper. Misal saya ubah atau misal saya tambah gitu karakternya itu menjadi upper, terus saya tambah nation gitu kan. Ini string dari kata tadi, jadi saya bikin kata keduanya itu dari kata pertama saya tambah gitu. Jadi udah menjadi kata kedua. Dari string kata yang pertama tadi kan upper, jadi kata aja kan stringnya di sini. Saya tambah dengan nation gitu. Maka hasilnya untuk cout-nya berarti kita udah menggunakan kata kedua, bukan kata pertama. Inline. Ini ya, maka hasilnya upper nation gitu, upper nation. Jadi di sini mengubah atau menambah, mengubah, menggabungkan atau menambah gitu. Misalnya di sini bikin lagi string kata ketiga itu, kata ketiga sama itu fungsinya. String kata ketiga dari kata kedua saya tambah
dengan upper ya. Tadi kan upper ya, nation, terus saya tambah dengan underground gitu, underground. Terus saya check out kata ketiga, saya inline, maka hasilnya upper nation underground. Di sini belum saya spasi. Upper nation underground. Nah, ada juga yang seperti ini untuk menggabungkan string gitu. Untuk menggabungkan, nah saya bikin lagi string kata keempat gitu. String kata keempatnya itu seperti ini, upper nation underground. Nah, saya tambah dengan imagination. Terus tadi kan saya bikin string kata keempat. Nah, saya mengambil kata ketiga. Kenapa? Karena kata pertama di sini upper, kata kedua nation, kata ketiga underground itu udah menjadi satu di kata ketiga gitu. Jadi saya bikin ini dari kata, saya ambil kata keempat karena kan saya cipta itu kata keempat. Jadi saya check out kata ketiga, saya inline, maka hasilnya upper nation underground imagination. Di sini nggak ada spasinya, saya kasih spasi dulu. Set upper nation underground imagination. Nah, sudah, ini adalah operasi string. Terus saya lanjut ke fungsi string, yaitu str copy. Str copy. Nah, di sini saya udah bikin charnya 20. Terus di sini saya kasih keterangan dulu, str copy itu fungsi untuk memindahkan string, sini saya bikin char 20. Saya bikin char salah. Di sini char kata itu ya, char kata. Terus saya di sini bikin char indah soal 20 kalimat, 20 kata, 20 karakter gitu. Terus saya cepat masukkan di sini salah. Masukkan kata dan kata dan kata yang akan dipindah ya. Pindah. Saya masukin catch dari kata. Terus di sini adalah proses. Terus saya masukin fungsinya str copy pindah huruf gitu, karena saya akan pindah huruf. Di sini bukan huruf ya, berarti kata, karena di sini cara yang pertama itu saya bikin kata, di sini kata, sehingga saya check out, maka hasilnya dari kata saya inline, maka hasilnya di sini salah, include stream. Masukkan kata yang akan dipindah, misal saya akan memindahkan kata upper gitu. Nah, nanti hasil yang akan dipindah itu juga upper gitu. Nah, itu adalah str copy. Selanjutnya saya masuk ke strcat. Sini strcat saya udah bikin sama kayak tadi, kita bikin char dulu, char kata. Strcat itu tadi apa? Strcat fungsi untuk menggabungkan string. Jadi saya bikin kata pertama dan kata kedua itu akan saya gabungkan. Bisa kata pertama itu 20 karakter. Misal saya bikin kata kedua 20 juga karakter.
saya cout, masukkan kakaknya kebanyakan, masukkan kata pertama, cin dari kata pertama. Terus saya bikin cout juga untuk kata kedua, masukkan kata kedua dari cin, kata cin, kata kedua. Terus setelah itu saya masukin fungsinya, strcat dari kata pertama, kata kedua, sehingga hasilnya cout hasil penggabungan adalah, terus saya sini ngambil kata pertama yang akan digabungkan dengan kata kedua, maka hasilnya ini salah juga. Masukkan kata pertama, misal upper, kata kedua nation gitu, maka akan digabungkan kata pertama dengan kata kedua menjadi upper nation. Nah, selanjutnya saya masuk ke strlen, yaitu fungsi untuk menampilkan panjang string. Di sini saya masuk ke def lagi, strlen. Di sini juga salah karena tadi saya langsung bikinnya jadi satu. Misal char kata misal saya bikin char kata 20, saya cout, masukkan sebarang kata yang nanti akan dicari panjang stringnya. Terus saya masukin gets dari kata, terus saya masukin fungsinya strlen, kata, terus saya cout, panjang string ya, panjang string adalah strlen was not declared in this scope. Oh, ini salah penempatannya. Jadi fungsinya di bawah setelah cout gitu. Berarti di sini proses. Maka saya run. strlen salah. Oh, di sini berarti saya bikin cout strlen kata. Oke. Kok salah terus ya? Cout panjang string adalah ini salah, astagfirullah, include. Nah, masukkan sebarang kata, misal saya masukkan kata underground, maka panjang string 11. Jadi saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi panjang string adalah 11. Selanjutnya saya masuk ke strref, yaitu fungsi yang digunakan untuk membalikkan letak urutan pada string. Saya masuk ke def lagi, saya bikin di sini char kata yang akan dibalik, misal 20 karakter. Terus saya cout, bisa masukkan sembarang kata ini, terus saya
get, saya ngambil data dari kata yang sudah dimasukkan, terus saya masukin fungsinya strf dari kata yang sudah dimasukkan, terus saya proses di sini proses, maka hasil di sini tadi kan strf itu fungsinya membalik letak urutan string. Nah, jadi ntar jadinya seperti ini, maka kembalikannya adalah di sini kata saya inline, maka hasilnya masukkan sembarang kata, bisa saya masukkan upper. Nah, jadi fungsi strf itu adalah fungsi pembalikan. Tadi kan saya masukkan kata upper, nah jadi indeksnya itu bakal terbalik gitu. Di sini R itu adalah indeks ke sini 0, 1, 2, 3, 4. R adalah indeks keempat, akan menjadi indeks pertama. U adalah indeks ke 0, akan menjadi indeks keempat. Jadi itu adalah fungsi pembalikan. Selanjutnya saya akan masuk ke fungsi str upper ya. Dari ini adalah fungsinya itu untuk fungsi str upper gitu. Str upper itu fungsinya mengubah karakter string yang tadinya lower atau huruf kecil akan menjadi upper atau huruf kapital itu. Misal saya di sini bikin char kata misal 20, misal di sini saya bikin char kata 20, terus saya out, saya masukkan sembarang kata, saya masukin gets kata, terus saya masukin fungsinya str upper dari kata, terus saya proses menjadi masuk barang kata, maka hasilnya terus saya ngambil string kata, misalnya dari kata, terus saya inline, maka hasilnya masukkan sembarang kata. Tadi kan upper gitu, dari karakter lower menjadi upper, jadi di sini saya masukin upper huruf kecil, misal universitas. Nah, menjadi huruf kapital karena fungsinya adalah upper itu menjadikan huruf lower atau huruf kecil menjadi huruf kapital atau upper gitu. Udah. Terus saya masuk ke fungsi string lower, sama dengan upper itu codingnya. Saya bikin char kata 20,
terus saya bikin layout, masukkan kata-kata, masukkan karakter kapital, terus saya get, saya ambil dari kata yang udah dimasukkan, saya ambil, terus saya masukkan fungsinya strlwr dari kata, terus saya proses, maka layout, maka hasilnya dari kata saya inline, sama ya, sama dengan upper gitu. Upper tadi fungsinya itu mengubah karakter lower menjadi upper. Terus di sini strlwr itu fungsinya mengubah karakter upper menjadi lower atau huruf karakter kecil ya, karakter kecil. Maka saya run, hasilnya masukkan karakter dengan huruf kapital, university, salah, university, saya masukkan menjadi huruf lower gitu, menjadi kecil gitu. Tadi saya masukin kapital menjadi kecil. Nah, itu adalah fungsi str lower. Jadi sudah saya bikin video blog tentang menampilkan data string, menampilkan karakter berdasarkan indeks, mengubah karakter berdasarkan indeks, yaitu selanjutnya mengubah, menambah, atau misal mengganti string. Terus selanjutnya fungsi-fungsi ini udah saya bikin video blognya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.